Oke, selamat datang di video kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang di bulan Ramadan. Walaupun banyak kekurangan di Ramadan hari ini, semoga kita tetap bisa khusyuk dalam menjalannya. Berdasarkan video ini diambil, ini adalah Ramadan yang keempat dan besok adalah Ramadan kelima. Semoga amal kita diterima di sisinya. Oke, lanjut ya. Masih ingatkah kemarin soal ini? Terima kasih untuk masukannya. Ini tentang soal aljabar rumit ya. Kemarin ini ada beberapa soal yang kebalik. Angka kelima dibagi dengan angka ketiga adalah 0,75. Kemarin kita udah bahas, jawabannya adalah E. Nah, sebenarnya ini soal kebalik. Angka ketiga dibagi dengan angka kelima sama dengan 0,75. Kita cek ya, angka ketiga adalah 6, angka kelima adalah 8. Kalau 6 per 8 itu sama dengan 0,75. Oke ya, udah paham? Lanjut. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang siap tembus STAN 2020. Nah, dari kemarin kok bahas UTBK terus kan yang lain pasti pada iri kan. Nah, khusus untuk video kali ini kita bakal full membahas tentang STAN. Oke, menjadi mahasiswa STAN adalah hal yang sangat luar biasa. Pernahkah Anda membayangkan Anda masuk dalam mahasiswa baru BKS STAN pada tahun 2020, ini 2019 ya? Berarti sangat menyenangkan bukan? Nah, sebelum itu banyak tahap yang harus kita lalui. Pertama, kita harus tahu jurusan yang ada di STAN tentunya. Masa kita harus mau masuk ke STAN kita nggak tahu jurusannya sih? Berikut jurusannya ya. Yang pertama ada akuntansi. Ini akuntansi. Akuntansi ada D4 akuntansi dan D3 akuntansi. Kalau D4 itu 4 tahun, D3 3 tahun. Yang kedua adalah pajak. Perpajakan yang suka pajak-pajakan tapi jangan telat bayar pajak intinya. Ada D3 pajak, D3 PBB atau penilai. Ini pajak. Ada D1 pajak 1 tahun. Yang ketiga biaya dan cukai, D3 kepabiayaan cukai dan D1 biaya cukai. Ini biaya cukai. Yang keempat manajemen keuangan, yang pengen ngatur keuangan. D3 bendahara negara, D3 manajemen aset, ini aset ya, dan D1 kementerian negara, ini KPN, kementerian negara. Untuk lama kuliahnya D4 itu 4 tahun, D3 nya 3 tahun, D1 1 tahun. Enggak, teman-teman pilih sendiri nanti. Kalau pengen 4 tahun ya ambil D4, 3 tahun tambah D3. Kalau pengen 1 tahun aja ambil D1. Oke. Nah, apa sih alasan teman-teman masuk ke STAN? Nanti kan bakal punya alasan sendiri kan. Yang pertama, pastilah kuliah gratis. Semua kuliah di STAN akan dibiayai oleh pemerintah. Yang kedua, kita lulus langsung menjadi PNS. Kita lulus langsung kerja karena di sini adalah sekolah dinas, bukan sekolah universitas yang lain. Yang ketiga, kita akan lebih segani. Oh ya, ini ternyata anak lulusan dari STAN. Yang keempat, gajinya lebih besar, otomatis sih kan, termasuk pajakan kok. Yang kelima yang terakhir adalah jaringannya luas. Kita pasti punya jaringan yang sangat luas. Gak hanya di STAN aja, di luar STAN juga pasti akan dapat jaringan luas. Oke, ini adalah info terakhir tentang STAN. Ada namanya penundaan pelaksanaan tes sebagai akibat dari
pandemi COVID-19. Saya bacakan ya. Seleksi sekolah kedinasan yang semula dinyatakan mulai tanggal 9 April 2020, ini harusnya sudah mulai kita, ditunda sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut yang hasilnya akan kami butuhkan kemudian dalam bentuk surat. Oke, walaupun tes tanya ditunda, kita juga harus tetap belajar ya, tetap persiapan karena tetap ada tes kalau kita mundur. Nah, dalam mempersiapkannya kita juga harus tahu apa sih materi yang harus kita persiapkan dalam tes STAN. Oke, sekarang kita akan belajar tentang tahap tes masuk STAN. Kan kita nggak langsung ujuk-ujuk maju kaki langsung masuk STAN kan. Yang penting kita harus belajar yang pelan tapi pasti, daripada kita cepat akhirnya berhenti karena bosan. Oke, tahap yang pertama adalah tes tertulis ya. Nanti kita pakai sistem CAT, otomatis itu biasa ya. Kalau kemarin UTBK pakai CBT, sekarang kita pakai CAT. Tes tertulis adalah tes pertama yang akan kita laksanakan untuk penerimaan mahasiswa STAN. Tes ini adalah tes terpenting ya, sebagai seleksi awal untuk menjaring mahasiswa untuk masuk ke STAN. Tes tertulisnya apa aja, kita lihat ya. Pertama ada tes kemampuan dasar, itu kayak TKD-nya CPNS. Ada TWK, tes wawasan kebangsaan tentang Pancasila, tentang undang-undang, tentang sejarah Indonesia. Yang kedua tentang tes inteligensi umum TIU, ini kayak TPA ya. Misalkan ada sinanya terus ada kemampuan analitik. Yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi TKP. Ini gunanya untuk membentukkan pribadi dari calon mahasiswa. Selanjutnya ada tentang tes potensi akademik, kita udah hafal kan, TPA, ada aljabar, memori dan kawan-kawan. Yang terakhir tentang tes bahasa Inggris, itu untuk menguji kemampuan bahasa Inggris kita. Biasanya yang keluar tentang grammar ya. Lanjut, kita akan melanjuti satu persatu. Pertama, tentang tes kemampuan dasar TKD meliputi TBK, kenegaraan ya tadi, TU dan TKP. Nah, masing-masing ini sebenarnya punya batas ya. Kalau untuk TBK itu adalah ada 35 soal, TIU ada 30 soal, dan TKP ada 35 soal. Total soalnya ada berapa? 100. Nah, untuk waktunya adalah 90 menit. Oke, berarti 100 soal sampai 90 menit. Untuk nilainya, kalau TBK itu kalau benar 5, salahnya 0. TU juga sama ya, benar 5, salah 0. Kalau TKP itu 1 sampai 5. Kalau yang paling benar jawabannya adalah 5. Oke, langsung ya, kita masuk ke TBK. Ini adalah salah satu contoh TBK tentang kawasan Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mempunyai pulau berjajar dari Sabang sampai Merauke. Semua pulau tersebut menjadi satu dengan sistem pemerintahan A. Republik, B. Presidensial, C. Demokrasi liberal, D. Demokrasi pemimpin, dan E. Demokrasi Pancasila. Jika teman-teman masih ingat tentang undang-undang tentang pasal pertama, nanti bisa jawab. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai bentuk pemerintahannya republik presidensial dengan sistem pemerintahannya demokrasi Pancasila. Di sini soalnya sistem pemerintahan, jadi jawabannya adalah demokrasi Pancasila. Jawabannya ya. Ini salah satu contoh TBK. Sebenarnya masih banyak sih, tapi kan ini karena berhubung waktunya juga terbatas, makanya 500 soal saja. Oke, lanjut tentang TKD, tes inteligensi umum TIU ya.
Ini tentang kemampuan analisis. Aku akan menyusun rencana les tambahan 3 pelajaran dari 5 mata pelajaran yang bisa dipilih, yaitu matematika, bahasa Inggris, komputer, IPA, dan IPS. Jadi pilih 3 dan 5. Aturannya adalah jika IPS tidak boleh bahasa Inggris, jika IPA harus matematika, atau sebaliknya misalnya matematika harus IPA. Jika IPS harus memilih komputer. Oke. Mapel yang tidak bisa dipilih secara bersamaan adalah mana? Pertama kita gambar dulu ya. IPS tidak boleh sama dengan bahasa Inggris, IPA sama matematika, IPS komputer. Sehingga pelajaran yang tidak dapat dipilih secara bersama adalah bahasa Inggris dan komputer. Karena kalau IPS berarti komputer, semuanya bahasa Inggris dan komputer semuanya. Lanjut ya, kita masuk ke soal TKP, tes karakteristik pribadi. Ini tentang apa itu? Integritas. Saya bekerja di tempat pelayanan masyarakat. Suatu hari ada seorang yang menyodorkan amplop dan meminta agar proses pelayanan yang dibutuhkan didahulukan daripada yang lain. Misalnya nyokok ya ini. Jika yang dilakukan adalah A. Menolak dan mengusirnya, B. menasihatinya agar berubah, C. menerima dan mengabulkan keinginannya, D. menerima tapi tidak memenuhi keinginannya, E. menolak atas dengan halus dan menjelaskan prosedurnya. Intinya, pilihlah jawaban yang menggambarkan integritas diri tanpa mengasaminkan orang lain. Jawaban yang meletak adalah E. 5. Menolak dengan halus ya, halus, jangan kasar, jangan A ya. Dan menjelaskan kenapa ini lupa, harusnya kita harus antri. Lanjut ya, soalnya kita masuk ke tes potensi akademik. Nah, untuk TPA ini agak menantang ya. Ini ada 45 soal dalam waktu 40 menit, berarti nggak sampai 1 menit. Ketentuannya nggak benar 5 salah 0 ya, nggak. Ini adalah benarnya 4, salahnya 1, siap 0. Jadi untuk TPA ngajakannya hati-hati, jangan sampai salah. Kalau daripada salah mending nggak siap aja. Sekarang pertama TPA verbal tentang kata, sinonim, antonim, silogisme dan kawan-kawan. Tema amtenar itu sinonim dengan A. polisi, B. aparat, C. hukum, D. penjaga, E. keamanan. Amtara mempunyai kesamaan kata dengan aparat. Jawabannya adalah A. aparat. Kedua, caraka perwakilan, ini antonim ya, cerita, tawanan, utusan, duta. Pilihan A dan D dan E merupakan sinonim caraka. A, D, E. Caraka itu utusan ya, yang berlawanan kata dengan tawanan. Jawabannya adalah C. Sekarang tipe nomor ini soal tentang deret, itu pinter KP. 3, 15 yang ditanyakan. H80, 360, A30, B45, C60, D90, E150. Ya, polanya kalikan 5, kalikan 4, kalikan 3, kalikan 2, sehingga 15 jadi yang titik-titik kalikan 4 sama dengan jawabannya 6. Ini harus banyak berlatih untuk numerik ya, ujian deret. Oke, sekarang TPI, tes bahasa Inggris tentang grammar. Jessica and Helen we have taken blah 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 from 5 people from their social experiment. A. The data, B. The data, C. The datum, D. The dates. Siapa yang ini grammar juga. Kaki keywordnya ada verb school 5 sekolah. Tadi kan tidak banyak kan. Tentang materinya verb agreement. Objek yang jamak harus diikuti oleh kata benda yang jamak juga. Datum singular, data itu. Sehingga jawabannya adalah the data. Oke. Sekarang
tahap yang kedua, setelah kita lolos dalam tes tertulis tadi, kita akan masuk namanya tes psikotes. Tes psikotes waktunya cuma 60 menit. Biasa ya, kita pakai CAT. Ini mengukur tentang inteligensi, emosi, dan sikap. Ini kayak TKP, tapi banyak jenisnya juga. Ada gambar, ada mungkin traveling. Nah, setelah kita lulus dari psikotes, kita akan ada namanya tes kesehatan dan kebugaran. Ini yang membedakan dengan yang lain ya. Nah, kalau teori itu kita harus dengan belajar. Kalau fisik atau kesehatan, kebugaran, kita harus dengan pelatihan kan. Untuk ini tipsnya adalah kita banyak berlatih. Misalkan kita latihan lari ini ya. Lanjut. Tes kesehatan dan kebugaran ada beberapa yang diujikan. Pertama lari 12 meter. Yang kedua adalah push up. Kita push up juga ya. Sit up, pull up, dan shoulder. Itu cuma 5, tapi benar-benar hati-hati dan harus rajin berlatih. Oke. Untuk teman-teman tadi mungkin belum lengkap ya pembahasannya. Kalau mau lengkap silahkan cari di buku ini ya. Ada di sini menampilkan satu yang sangat lengkap, ada pretest. Jadi kita belajar dulu. Ada soal tujukan, kita ngerjakan dulu, nanti dapat materi. Ada post test menguji bahwa kita udah membaca materi, apakah kita masih bingung atau udah paham. Terus dengan materi yang mudah dipahami beserta dengan tips-tipsnya. Nah, untuk edisi lebaran kali ini ada flash sale untuk buku STAN digabung dengan buku TPA yang awalnya satu buku adalah Rp85.000. Nah, digabung 70 kan. Sekarang dua buku menjadi Rp119.000. Beli dua lebih murah ya. Untuk TPA sendiri ini juga sangat berguna buat kita teman-teman yang masuk ke STAN, karena tadi kan udah dibahas juga. TPA sangat dibutuhkan di STAN, apalagi nanti kalau benarnya 4, salahnya 1, kalau nggak dijawabnya mau dari lagi ya. Dan juga paket promo buku lain yaitu STIS dengan TPA, juga butuh TPA, SIMA UI dengan TPA. Oke, mungkin cukup. Misalkan nanti ada yang mau tanya tentang STAN atau tentang yang lain, monggo silahkan lihat di komentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.